ia disaksikan oleh Maha Pencipta, ia disaksikan oleh alam yang tidak sengaja dia lihat tapi menganggap kita tempat ini. Kami akan membacakan pernyataan sikap selama ini tidak tempat untuk menambahkan. Hari ini kami sampaikan solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua menolak investasi di wilayah Blok B Wabu dan Jaya. Pernyataan sikap Blok Wabu merupakan Blok B wilayah bekas kegiatan tambang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berkegiatan tambang melalui kontrak PT Kerola Sarana Buanjaya dan PT Bit Survey Internasional. Sejak tahun 1991 sampai dengan 1999 dan berlanjut tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Hasil kegiatan tambang itu telah mengkonfirmasi cadangan dan terbukti lebih dari 116 juta ton biji mineral yang mengandung emas dan perak. Meski memiliki potensi cadangan emas yang sangat besar, Freeport Indonesia mengembalikan Blok Wabu kepada pemerintah pusat pada awal tahun Juli tahun 2015. Pengembalian itu sejalan dengan kesepakatan dalam amandemen Pondan Karya, di mana saat itu Freeport Indonesia membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada tahun 2001. Salah satu poin renegosiasi kontrak adalah pemerintah pusat meminta PT Freeport Indonesia untuk menciutkan luas wilayah operasi tambang yang hingga tahun 2015 mencapai 212,950 hektar. Setelah Blok Wabu dikembalikan ke pemerintah pusat, PT Freeport Indonesia tetap yang ada di Indonesia dan bernaung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN PT ID menguasai saham dan menjadi anak perusahaan tambang yaitu PT Antam Tbk, PT Bukti Asam, PT Freeport Indonesia, PT Timah Tbk. Pada tahun 2020, pemerintah negara melalui pengelola perusahaan PT BTID merencanakan rencana tambang lanjut di Blok Wabu. PT Aneka Tambang Anda salah satunya yang disiapkan menghidup dari kekayaan tambang di Blok Wabu. Oleh karena itu, pengelola PT BTID menurati kepada Gubernur Papua. Gubernur Papua mengeluarkan surat balas dan berisikan surat rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan khusus DIUPK nomor 540 kali 11.625 kali Z yang dikeluarkan di Jayapura pada 24 Juli tahun 2020. Namun, wacana tambang tersebut justru memunculkan perdebatan yang akut dan luas di publik, bahkan paling ekstrem memicu konflik yang berkembang menjadikan seolah-olah konflik terus subur dan bentrokan militer yang terus berjalan hingga daya menjadi lautan militer dengan pembangunan pos-pos di Kampung Bulapa, distrik Hitaripa, Kampung Nugimpa, distrik Nugimpa, dan Sumapa, ibu kota kabupaten. Dan Jaya, meskipun tidak secara terang menjelaskan ada hubungan konflik dan bisnis, tambang seperti hasil temuan dan koalisi organisasi sipil yang menerbitkan melalui kajian ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Kabupaten Jaya. Akibat konflik tersebut tidak sedikit menghadirkan korban material dan korban nyawa. Masyarakat adat sudah sedang hidup di tengah ancaman, intimidasi, trauma, kekerasan, bahkan penembakan yang berjatuhan nyawa. Seperti coba dijelaskan dalam laporan Amnesty International. Melalui pembuluhan emas, situasi HAM dan rencana penembakan emas Blok Wabu dan Jaya, sebagaimana besar penduduk
17 kampung distrik Subapa, 4 kampung distrik Kepempa, 8 kampung distrik Hitadipa, dan 6 kampung distrik Agisiga. Dipastikan dalam eksekusi Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, serta sebagian pengungsi di hutan yang kami amankan. Kami dianggap aman. Sebagaimana besar juga pengungsi 3 Majigi, Lamir Polsek, Puskesmas, dan rumah seorang pentata dan kios rumah sampah. Penolakan masyarakat adat Intan Jaya memiliki alasan sebagai berikut. Lokasi air dan bagi masyarakat adat mulai dari Intan Jaya sampai ke Paniai, Egiyai, Nogiyai, Mimika, Nabire, dan sampai Paupen, Mabramo. Selain itu, sebagai sumber sejenis ikan, mamalia lainnya dan sumber kacang pohon, buah pandan, dan lain-lain, serangga dan bulu, termasuk sumber pohon-pohon berdiameter besar yang dapat membangun bangunan rumah, pagar dan jembatan sumber estetika, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Singkat Blok Bambu adalah wilayah yang sudah menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kami. Sejak leluhur kami pada puluhan marga dan suku yang mendiami dalam membangun bangunan rumah, unit dan sejumlah rumah, doa, gereja, begitupun bagian di sana banyak masyarakat adat yang sudah menantu dengan keadaan alamnya. Kami jadikan tanah hutan sebagai rumah dan balik yang tidak pernah krisis dan waktu-waktu menyediakan mendapatkan bahan bangunan makanan dan minuman, air bersih, daging, berisi, obat-obatan, terlepas dari itu sebagai perpustakaan Raja Berbulu, Rajut Noken, Hernani, dari adat istiadat lainnya. Dalam masuk berkonsep sukuan dan membentuk bahasa sebagai tempat saklar dan kami hayati dan merindungi satu kesatuan saling merindungi. Semua itu membentuk dan dirikan dan martabat kami mendatangkan kedaulatan hidup kami sebagai masyarakat adat Papua. Tiga dan lainnya. Kami khawatir ketika investasi tambah datang justru akan semua itu akan dihancurkan, dimusnahkan, dan kami belajar dari PT Freeport Indonesia yang sudah berkegiatan selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kami mau hidup alam dan bersatu dengan Blok Bambu diambil, cablok dan dieksploitasi, maka sama saya hancurkan kehidupan kami. Jangan hancurkan kehidupan kami. Mau hidup di bumi di atas negaranya sendiri. Blok Bambu. Demikian oleh di atas kami, maka dengan tegas kami menyampaikan. Poin pertama, satu, kami mahasiswa dan rakyat Papua menolak dengan tegas PT Antap TBK di wilayah Blok Bambu, Intan Jaya. Yang kedua, kami mahasiswa dan masyarakat Papua meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (SDM) Republik Indonesia segera mencabut surat izin yang telah terbitkan atau telah direkomendasikan PT Antap TBK dan 4 PT lainnya. Yang keempat, kami mahasiswa dan rakyat Papua meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hentikan segala macam pembahasan terkait eksploitasi tambang di wilayah Kabupaten Intan Jaya pada umumnya wilayah provinsi Papua Tengah. Yang keenam, kami mahasiswa dan masyarakat Papua mendukung dan segera diusut tuntas temuan dan mendukung rekomendasi sesuai laporan Amnesty International dengan berguna emas situasi dan nahan bencana penambangan emas di Blok Bambu, Intan Jaya, Papua. Yang ketujuh, terakhir, mahasiswa dan masyarakat Papua mendukung laporan koalisi organisasi sipil berisikan Indonesia yang berjudul Kajian Ekonomi Politik Penempatan Militer Papua Kasus Intan Jaya dan segala usut tuntas temuan-temuan dan memenuhi usulan rekomendasi. Ditetapkan Nabire
18 Januari tahun 2024. Koordinator aksi damai penolakan investasi tampan di wilayah Blok Wabu Kabupaten Jaya. Koordinator umum Aryo Sagimboni, Bakolam, Endok Bea. Penanggung jawab pimpinan mahasiswa Indonesia. Penanggung jawab pimpinan mahasiswa Indonesia asal Kabupaten Jaya. Baik, pertama Ketua Ikatan Nabire mau naik tangan. Baik, Ketua Ikatan Nabire, Ketua Ikatan Matahari, Ketua Ikatan Mimika, Ketua Ikatan Sejawabari. Ketua Ikatan Jayapura. Kami dari mahasiswa serahkan hasil kajian pada hasil pernyataan. Maka dengan itu kami sampaikan lagi poin dan rekomendasi yang akan lakukan, yaitu kami kasih kesempatan sebelum tanggapan semua rakyat yang sudah ada di sini, semua masyarakat yang sudah ada di sini melalui kajian ini dan melalui pernyataan ini. Kami meminta kepada pemerintah dalam hari ini, pemerintah Provinsi Papua, Ibu Gubernur, Bupati Kabupaten Jaya, jika ada di tempat ini, mohon fasilitas kami dan ketemu
fasilitasi masyarakat adat yang ada di wilayah Mepago dan mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk ketemu kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Menteri SDM Republik Indonesia. Kami kasih kesempatan 3 minggu sebelum tanggapan kami bersama pendengar sekali lagi perhatian kami serahkan waktu kepada pimpinan 01 Provinsi Papua Tengah. Masyarakat dia dulu, jangan tutup ke sini. Balik ke sini. Jalan dia. Penyerahan pernyataan sikap kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sini Bu, sini 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3.